Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Soleh dan Soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kali ini kita masuk ke pembelajaran tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran kelima dan keenam. Anak-anak, kita akan mengulas kembali tentang organ-organ dalam sistem pencernaan serta fungsinya. Dari tiap-tiap organ, apakah kalian masih ingat? Sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut. Mulut berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah ditelan dan dicerna. Selanjutnya, dari mulut makanan akan melewati kerongkongan. Kerongkongan berfungsi memindahkan makanan menuju lambung dengan gerak peristaltik. Berikutnya makanan akan menuju lambung. Lambung berfungsi memecah dan mencerna makanan. Dengan bantuan enzim dari lambung, maka makanan akan menuju usus halus, yaitu tempat penyerapan dari sari-sari makanan. Berikutnya, makanan akan menuju usus besar, yaitu tempat penyerapan air dan juga pembentukan feses. Dari usus besar ini, sisa-sisa makanan akan menuju anus. Anus berfungsi mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, itulah dia sistem pencernaan manusia. Tetapi, ada kalanya sistem pencernaan manusia mengalami gangguan. Apa sajakah gangguan tersebut? Berikut ini adalah beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia. Di antaranya adalah mah, diare, tifus, usus buntu, dan sembelit. Selanjutnya adalah cara memelihara organ pencernaan. Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang higienis dan sehat. Cara yang kedua, membiasakan pola makan yang teratur. Dan cara yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan. Cara yang keempat yaitu perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung banyak serat. Cara yang kelima, meminum air putih yang cukup. Dan cara yang keenam, kurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna buatan. Nah, itulah cara untuk memelihara organ pencernaan kita. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang keragaman. Keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama. Malah sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Negara Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya. Antara lain, terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Salah satu karya seni rupa daerah adalah seni batik. Anak-anak, disimak baik-baik ya. Berikut ini adalah alat dan bahan untuk membatik. Yang pertama itu ada malam atau lilin atau parafin. Yang kedua itu ada canting. Dan yang ketiga ada kain. Yang keempat ada wajan dan kompor. Yang kelima ada gawangan atau tempat untuk meletakkan kain batik yang akan digantung. Berikut ini adalah beberapa contoh motif batik di Nusantara. Yang pertama ini merupakan motif batik dari Solo. Nama motifnya yaitu Parangkusumo. Selanjutnya yang kedua ini merupakan salah satu contoh motif batik dari Pekalongan. Berikutnya ini adalah motif batik dari Cirebon. Nama motifnya yaitu Megamendung. Motif yang selanjutnya adalah motif batik dari Yogyakarta. Nama motifnya Ceplok. Anak-anak, itulah beberapa contoh motif batik Nusantara. Cantik sekali bukan motifnya? Motifnya sangat beraneka ragam dan memiliki ciri khas masing-masing daerah. Anak-anak, berikut ini adalah teknik-teknik membuat batik, yaitu yang pertama, teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Yang ketiga adalah teknik cetak atau sablon. Nah, itulah teknik-teknik dalam membatik ya anak-anak. Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya motif batik Parang Rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Anak-anak, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan iklan layanan masyarakat. Nah, yang pertama menggunakan suara yang keras dan lantang. Yang kedua menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak bergumam. Nah, yang ketiga itu menggunakan kontak mata dengan penonton. Yang keempat
tidak menghalangi pandangan mata penonton. Yang kelima, tampil penuh percaya diri. Yang keenam, menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Yang ketujuh, menjadikan sketsa gambar sesuai dengan naskah sebagai pedoman berakting. Dan yang kedelapan, kita harus hafal dengan naskah yang akan kita bawakan. Nah, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menyampaikan iklan layanan masyarakat. Anak-anak, dalam sebuah kelompok, kita berhadapan dengan keanekaragaman. Perbedaan pendapat pasti terjadi, tetapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Berikut ini kelebihan saat kita bekerja sendiri dan juga saat kita bekerja secara berkelompok. Saat bekerja sendiri, kelebihannya antara lain lebih serius dalam bekerja, lebih rileks dan nyaman dalam bekerja. Sedangkan saat kita bekerja secara kelompok, kelebihannya yaitu antara lain dapat meningkatkan formasi dan juga pengetahuan, meningkatkan ragam pandangan, meningkatkan penerimaan atas suatu solusi, meningkatkan tingkat kinerja. Itulah perbedaan kelebihan antara bekerja sendiri dan bekerja secara berkelompok. Selanjutnya ini adalah kekurangan ketika kita bekerja sendiri maupun saat kita bekerja secara berkelompok. Saat bekerja sendiri, kekurangannya antara lain pekerjaan lebih lama terselesaikan, lalu bekerja sendiri lebih lelah dibandingkan bekerja bersama-sama. Selain itu, kurangnya interaksi antar sesama dan kurangnya tambahan wawasan. Sedangkan kekurangan saat kita bekerja berkelompok antara lain tidak adil dalam pembagian tugas. Ada anggota kelompok yang mendominasi pengambilan keputusan, akan sukar konsentrasi karena banyak orang dan memungkinkan mengambil keputusan berlarut-larut. Itulah beberapa kekurangan saat kita bekerja sendiri maupun kita bekerja secara berkelompok. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.